Guys, selamat datang kembali di channel aku ini. Dan aku masih pengen sharing, melanjutkan yang kemarin ya, soal lupa. Ya, seringkali sih eh, aku akui sih, kadang aku juga begitu. Pernah yang mengalami namanya ditolong Tuhan, tetapi habis itu lupa akan pertolongan Tuhan. Ya nggak munafik, dan memang aku pernah mengalami seperti itu, merasakan kebaikan Tuhan, ditolong oleh Tuhan, tetapi yang namanya manusia itu habis itu lupa lagi. Makanya kita perlu dan wajib, harus ya, untuk mengingat kebaikan Tuhan itu. Kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita seharusnya bersyukur. Oh, Tuhan sudah menolong kita. Apalagi dalam masa-masa sukar, Tuhan menolong. Nah, tetapi masalahnya ketika diperhadapkan masa sukar itu lagi, kita malah lupa Tuhan sudah menolong. Dan seringkali kita ngomong, Tuhan itu gimana sih, kok begini? Kok aku diperhadapkan seperti ini? Tapi kita lupa kalau sebelumnya itu Tuhan menolong secara luar biasa. Ya kayak bangsa Israel lah, yang telah mengalami pertolongan Tuhan. Kita ambil contoh aja dalam kitab Keluaran lah, atau dalam kitab Hakim-Hakim juga bisa, tapi nanti aja. Dalam kitab Keluaran kita tahu bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan umatnya dengan tanda-tanda ajaib, 10 tulah dan lain sebagainya. Makanya diadakan Paskah sebagai suatu peringatan bahwa mereka dibebaskan. Lalu pada zaman hakim-hakim, bagaimana Tuhan membangkitkan para hakim untuk membebaskan atau menolong umat Israel dari bangsa Filistin. Tetapi setelah hakim yang memerintah pada saat itu mati, mereka kembali lagi lupa, dan mereka berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, mendukakan Tuhan, melupakan Tuhan, malahan berzinah dengan menyembah berhala, sehingga Tuhan menegur mereka melalui bangsa Filistin, lalu membangkitkan pembebas. Nah, pada saat ini aku pengen sharing bagaimana supaya jangan lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Aku ingin membacakan dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ke 6. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang telah diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki dan mendudukinya.
Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi di sini ceritanya ketika Musa hendak masuk ke tanah Kanaan, maksudnya bangsa Israel hendak masuk ke Kanaan, tetapi Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian itu, karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya di Keluaran 3 ayat 23, juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkan pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkan hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Jadi pemicu masalahnya Musa nggak boleh masuk ke tanah Kanaan itu karena Musa itu sebenarnya disuruh memerintahkan Bukit Batu untuk mengeluarkan air, tetapi karena provokasi bangsa Israel ya, sehingga Musa marah, malah melanggar kekudusan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Harusnya Bukit Batu itu cuma dibilang keluarlah air, tapi karena bangsa Israel yang tegar tengkuk itu membuat Musa jadi memukulnya, sehingga hal ini tidak diperkenan oleh Tuhan, sehingga Musa itu nggak boleh masuk ke tanah perjanjian ini. Dia hanya diperbolehkan melihat dari gunung Gunung Pisga, dan nggak boleh menyeberang Sungai Yordan. Justru yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian ini adalah Yosua. Nah, oleh karena itu Musa memberikan nasihat pada bangsa itu untuk memelihara hukum Allah, hukum Tuhan. Ya, karena Musa nggak boleh masuk ke tanah perjanjian ini. Nah, hal yang pertama di ayat 1 ini, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah, ya kan, ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingat, kepada bangsa Israel telah diberikan ke-10 hukum dan juga peraturan baik untuk ritual kebaktian ibadah mereka maupun hukum sosial masyarakat. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak boleh mereka lakukan. Jika melanggar pada saat itu, Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka. Ingat peristiwa ini anak lembu emas lah. Di situ bagaimana Tuhan murka
kepada bangsa Israel karena menyembah berhala. Padahal sudah diberi ketetapan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku di Keluaran 20 itu. Ya. Karena Allah itu pencemburu. Terus di situ dikatakan bahwa ketetapan dan peraturan yang telah Tuhan berikan, yaitu hukum Taurat itu, menjadi suatu tuntunan hidup, bimbingan hidup bangsa Israel. Suatu peraturan, suatu hukum, ya, yang harus bukan hanya diajarkan, tetapi untuk dilakukan. Ini sebagai suatu batasan. Batasan maksudnya begini. Jika orang Israel menyimpang dari suatu batasan itu, ya, sudah pasti ada penghukuman. Di ayat kedua, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, ya, yang bukan hanya mencakup peraturan kebaktian, ibadah, tetapi juga hukum moral dan sosial. Ini tidak boleh ditambahi, apalagi dikurangi. Dan ketetapan itu harus mereka pegang penuh. Lalu di ayat ketiga ini Tuhan mengingatkan, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Jadi orang Israel pada saat di Baal Peor ini melakukan penyembahan berhala, guys, dan itu membuat murka Tuhan, sehingga banyak orang yang mengalami penghukuman Tuhan yang luar biasa. Tetapi sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup sampai pada hari ini. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya berpaut pada Tuhan, memegang penuh ketetapan-ketetapan dan perintah yang Tuhan telah berikan ini, itu masih hidup pada hari ini. Oke, kita lihat apa yang terjadi di Baal Peor. Di Bilangan 25 ayat 1 sampai 9. Sementara orang Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu ia berfirman Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut Israel. Berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor, dan seterusnya dan seterusnya. Yang mengerikan adalah di ayat Bilangan 25 ayat 9, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Wah, ini mengerikan, guys. Di zaman perjanjian lama memang gitu sih. Nah, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan
kepadaku oleh Tuhan Allahku supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Karena apa? Karena bangsa-bangsa lain di sekitar Israel pada saat itu, mereka adalah penyembah berhala. Kalau kita melihat kejadian di Baal Peor itu, bagaimana bangsa Israel berzinah dengan mengikuti sesembahan lain di Baal Peor, itu membangkitkan murka Tuhan sehingga 24.000 orang itu mati, guys. Ngeri ya. Kalau kita hidup dalam perjanjian lama, saat itu kalau kita nggak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, bisa-bisa penghukuman Tuhan itu mengerikan itu bisa terjadi. Lalu lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Nah, tujuan Allah pada saat itu memberikan ketetapan-ketetapan yang demikian. Kalau kita baca keseluruhan Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan ini, apa yang diajarkan Tuhan di situ sangatlah keras dan ketat sekali. Sedikit melanggar dihukum, sedikit melanggar dihukum. Karena apa? Allah telah memilih bangsa Israel, telah dikuduskan dari bangsa-bangsa lain sebagai umat kepunyaan Tuhan. Tetapi sayangnya orang Israel ini ya bandel-bandel, tegar tengkuk, bahasa lainnya ya keras kepala, tidak mau mendengarkan Tuhan. Berkali-kali Tuhan ngomong, dengarlah hai Israel, dengarlah hai Israel. Kamu harus melakukan ketetapan-ketetapan ini, peraturan ini. Mengingat, bukan cuma mengingat, tetapi melakukannya dengan setia, supaya hidup mereka dijaga. Makanya waktu kita kecil, orang tua kita sering bilang, nggak boleh gini, nggak boleh begitu. Nanti kamu begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ternyata itu ada faedahnya. Ketika orang tua melarang kita melakukan sesuatu, tujuannya adalah apa? Menjaga anaknya supaya nggak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Dan orang tua sering mengingatkan kita, hati-hati dalam bergaul. Kalau kita salah pergaulan, bisa repot, bisa jatuh dalam hal misalnya kenakalan remaja, merokok, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Ini ketetapan dan hukum yang diberikan itu supaya apa? Kehidupan kita akan senantiasa ada di dalam naungan Tuhan, menghadapi jahatnya dunia ini. Demikian juga bangsa Israel pada waktu itu diberikan ketetapan ini, nggak boleh begini, nggak boleh gitu, larangan begini, kalau ada begini, harusnya begini. Karena apa? Bangsa-bangsa di sekitar orang Israel itu jahat di mata Tuhan. Mereka penyembah berhala. Tuhan nggak ingin umat Israel, bangsa pilihannya, ikut tercemar. Makanya diberikan ketetapan itu. Dan di kitab Ulangan ini adalah suatu reminder bagi umat Israel. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Karena ini ke-12 pengintai dari kasus itu, orang-orang yang berusia 21 tahun ke atas itu mati terhampar di padang gurun. Karena apa?
Ya kasus 10 pengintai. Sedangkan Yosua dan Kaleb berpikir positif, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Dan yang masuk generasinya Yosua dan Kaleb pada saat itu dia cuma Yosua dan Kaleb itu yang diperbolehkan masuk. Karena mereka berdua ini berkenan di hadapan Tuhan. Sisanya ya sudah 10 pengintai. Wah, nggak bisa. Nah, makanya kita harus senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan semuanya tertulis dalam di sini. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pengharapan Tuhan, kasih Tuhan, kemudian hukum dan ketetapan Tuhan, semua sudah tertulis di sini. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, Tuhan sudah berikan melalui buku yang tebal ini, yang jumlahnya 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, semuanya. Kita harus berpegang teguh. Kita belajar dari umat Israel. Nanti kita akan bahas yang menarik di Ulangan pasal 6, tapi itu nanti. Tetapi di sini aku mau mengingatkan, jangan sampai lupa. Bahkan Yosua sendiri, dalam Yosua itu, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab itu. Kita buka dulu sebentar. Yosua 1. Yosua 1. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berintah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sorry guys, ada kucing. Sini. Mau masuk YouTube nggak? Kucing sini. Kucingnya sini. Nah, ini kucingnya guys ya, itu masuk YouTube. Kucing masuk YouTube. Sekali lagi, Tuhan mengingatkan, janganlah engkau lupa memperkatakan. Bukan cuma merenungkan, tetapi melakukan. Supaya apa? Kita bisa bertindak hati-hati. Apa yang terjadi di akhir masa saat ini, di belakangan waktu ini, semua itu sudah dinubuatkan di sini. Janji Tuhan ada di sini. Nubuatan yang sudah digenapi ada juga di sini. Dan akan tergenapi juga akan di sini. Makanya Tuhan mengingatkan kita supaya jangan lupa firman Tuhan ini, supaya tadi dikatakan tujuannya adalah supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya ini. Kucing saya mau tekan nih. Sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, makanya kalau kita kembali lagi ke Ulangan yang pasal 4 tadi ayat yang kedua, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu akan berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Tapi kebiasaan manusia, nek dititipi omongan mesti nambah, tapi nek dititipi duit mesti kelong. Pesan firman Tuhan itu harus murni. Jika Tuhan menyampaikan itu A, maka sampaikan itu A. Jangan sampai Tuhan menyampaikan pesan firman Tuhan itu A, tapi jadi B, C, dan seterusnya.
Enggak. Makanya dalam Wahyu itu sorry ya, banyak ini, banyak spoilernya. Wahyu 22 ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, ya ini konteksnya kitab kayu. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini, kitab kayu. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini atau kitab Wahyu dalam konteksnya. Dia ketika aku sendiri selalu bergumul guys ketika menyampaikan atau sharing firman Tuhan. Dan aku pun selalu minta pertolongan kuasa Roh Kudus dalam membimbing, dalam menyampaikan perkataan-perkataan firman Tuhan. Karena gini guys, takut kalau apa yang aku sampaikan itu ditambahi kayak kasusnya si Hawa itu menambahi firman Tuhan dalam Kejadian 3 itu. Firman Tuhan kan pohon yang di tengah-tengah itu jangan kamu makan, tetapi Hawa malah menambahi jangan kamu apalagi kamu raba atau apa, itu nanti kamu akan mati. Dan juga kalau mengurangi firman Tuhan itu dalam artian begini, kalau firman itu nggak cocok, nggak mau disampaikan, tapi kalau cocok ya ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui ya. Kalau kita menyampaikan renungan itu dengan ilustrasi supaya pendengar itu mudah dipahami, dan itu pun yang aku pelajari ada di mata kuliah homiletika seperti itu. Jadi pesan firman Tuhan, ketetapan Tuhan ini tetap murni disampaikan kepada semua orang, dan dengan ilustrasi-ilustrasi kehidupan sehari-hari yang mungkin ditambah kesaksian supaya memperkuat firman Tuhan itu. Ingat, tujuannya untuk memperkuat supaya pendengar itu memahami. Kok sampai sini sih? Kita kembali lagi untuk mengingat bagaimana kebaikan Tuhan. Musa di sini dalam Keluaran pasal 4 ini ya mengingatkan kepada orang Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian itu untuk memegang ketetapan hukum perintah Tuhan yang telah mereka terima sepanjang mereka berjalan di padang gurun. Dan mereka jangan pernah melupakan sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa di mana bangsa Israel tegar tengkuk menyimpang dari kehendak Tuhan, kemudian berzina, mengikuti berharap berhala lain, Tuhan menghukum. Ini perlu diingat-ingat. Tuhan sudah menuntun mereka, membimbing mereka, baik dengan tiang api, tiang awan, mereka makan mana dari surga, kemudian dikasih burung puyuh sampai mereka makan berdarah-darah, sampai kurang apa coba. Penyediaan Tuhan di padang gurun pada saat itu luar biasa. Bahkan dikatakan kasut mereka itu enggak rusak guys, sandal mereka itu enggak rusak, sepatu mereka itu enggak rusak. Kalau bukan Tuhan,
Apa coba? Kemudian tiang awan dan tiang api. Tiang api pada waktu malam, tiang awan pada waktu siang. Kalian bayangkan guys, padang gurun itu panasnya kayak apa di siang hari. Kemudian malam itu dinginnya kayak apa. Jadi ada perbedaan suhu yang sangat ekstrim antara siang dan malam. Mereka berjalan di padang gurun. Kalau tidak ada tiang api dan tiang awan, entahlah mereka jadi apa di padang gurun. Belum lagi kalau mereka lapar, mereka diberi mana dari surgawi, air dari batu karang. Nanti kita bahas tentang batu karang ya guys. Mereka minum dari batu karang yang sama. Dan Paulus itu menggambarkan itu adalah batu karang Kristus yang memancarkan air hidup. Tapi itu nanti. Kurang apa guys? Tapi sayangnya bangsa Israel ini amnesia. Memang repot ya. Tetapi kasih karunia itu sungguh luar biasa. Kasih karunia Tuhan pada bangsa Israel. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seperti tadi di awal aku katakan, kita sering ditolong Tuhan, tetapi seringkali juga kita melupakan kebaikan Tuhan. Apalagi kalau sudah makmur guys, masuk zona nyaman. Kadang, ya bukan kadang, seringnya itu keblinger guys, karena zona nyaman itu. Kita sudah diberkati, punya ini itu, berkatnya melimpah, ya kan, punya ini, tetapi perlu diingat, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, usaha payah itu tidak menambahinya. Itu semua karena pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipercayakan berkat demikian, Tuhan pasti tahu lah, dan Tuhan pasti punya tujuan agar kehendaknya terwujud dalam kehidupan kita. Entah kita menjadi saluran berkat atau apa, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dengan kita dipercayakan berkat sebegitu rupa. Jadi sebagai suatu kesimpulan, belajar dari Ulangan 4 ini, kita harus selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Flashback perjalanan dari Mesir, keluar dari perbudakan sampai mau masuk tanah Kanaan, penyertaan Tuhan itu bagaimana? Sungguh luar biasa. Di padang gurun, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan mengayomi. Dan yang Tuhan mau itu cuma satu, menjaga ketetapan dan peraturan, yaitu taat dan tunduk kepada Tuhan. Yakin dan percaya, biarlah renungan firman pada saat ini mengingatkan kepada kita akan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya, jika kita sungguh berpegang teguh pada firman Tuhan ini, apa saja yang dibuatnya berhasil. Itu Mazmur 1 ya. Dan kita tetap berpegang pada ketetapan hukum Tuhan, janji, pengharapan, bergantung pada kasih karunia Tuhan. Karena ini adalah zaman kasih karunia anugerah. Kita masih bersyukur, masih ada kesempatan kita untuk berbalik, bertobat, mohon ampun pada Tuhan. Kalau di zaman perjanjian lama, ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan membawa kutuk. Suatu penghukuman yang mengerikan, tegas. Tapi saat ini, di zaman kasih karunia ini, jangan sampai kita sia-siakan kasih karunia Tuhan. Apabila kita ada dosa, pelanggaran, segera mohon ampun pada Tuhan sebelum waktunya
dimana kita nggak bisa bertobat lagi, guys. Ngerti kan maksudnya? Jadi begitu kira-kira sharing aku pada saat ini. Terima kasih udah nonton. Terima kasih juga untuk subscribe. Kalau kalian rindu ingin aku doakan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau WA di kolom deskripsi. Dan terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus berkembang. Dan aku selalu berdoa kepada para donatur supaya Tuhan membalas berkat-berkat yang telah maksudku gini, aku berdoa supaya Tuhan memberkati para donatur yang mendukung channel ini tetap eksis sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan yang menggerakkan hati para donatur untuk berbagi berkat mendukung pelayanan channel ini. Kalau pengen berdonasi ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak untuk para donatur, dan like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.